Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelson Begur. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang kehamilan seorang mama sejak 0 bulan hingga 9 bulan. Pada minggu pertama, kehamilan dihitung sejak hari pertama menstruasi terakhir mama. Pada minggu pertama, belum ada janin yang terbentuk di dalam rahim mama. Memasuki pada minggu yang kedua, mama mengalami ovulasi, yaitu lepasnya sel telur yang sudah matang ke saluran tuba falopi dan siap dibuai oleh sel sperma. Rahim mama mempersiapkan kehamilan dengan mempertebal dinding rahim untuk tempat menempelnya embrio. Memasuki pada minggu yang ketiga, janin sudah terbentuk blastokista yang merupakan hasil pertemuan sel telur dengan sel sperma dan siap melakukan perjalanan dari tuba falopi untuk menempel di rahim mama. Pada minggu keempat, terjadi penempelan embrio dinding rahim mama. Embrio telah membelah dan memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Berikut ini adalah gambar daripada penjelasan tersebut. Kemudian kita akan masuk pada bulan kedua, minggu ke-5 sampai ke-8. Masuk pada bulan kedua, mulai ada fase fetus dalam janin yang berkembang setelah fase pertumbuhan atau pembuahan. Saat ini jantung dan pembuluh darahnya mulai terbentuk. Memasuki kehamilan minggu ke-5 dan ke-6, si kecil akan berukuran kurang lebih 5/4 inci. Dari kepala hingga ke bokong, rahang, pipi, dan dagunya mulai terbentuk. Titik hitam di wajah akan terbentuk menjadi mata si kecil kelak. Selain itu, organ ginjal, hati, dan paru-paru akan mulai terbentuk dan jantungnya sudah mulai berdetak. Di minggu yang ke-7, si kecil akan berukuran 10.000 kali lebih besar dari ukurannya saat pembuahan, dan otak si kecil mulai terbentuk. Di periode yang sama, perkembangan janin dalam kandungan mulai membentuk. Kaki dan tangannya akan mulai terbentuk, dan ginjal akan bergeser ke posisinya dan mulai membentuk urin. Memasuki minggu yang ke-8, bibir, hidung, alis mata, dan kaki mulai terbentuk, dan meskipun mama belum dapat merasakan gerakannya, si kecil sudah bisa menggerakkan kakinya. Berikut ini juga merupakan gambar daripada penjelasan tadi. Kemudian kita akan masuk pada bulan ketiga, minggu ke-9 hingga ke-13. Pada minggu ke-9, perkembangan telah berubah dari embrio menjadi fetus atau janin dengan ukuran kurang lebih 1 inci. Otot-ototnya pun sudah mulai terbentuk hingga gerakannya semakin kuat. Memasuki di minggu ke-10,
janin sudah melompat di dalam rahim mama. Rangka dan tulang rawannya sudah terbentuk. Siku dan lengan mulai bisa digerakkan meskipun ukurannya masih sangat kecil, dan calon giginya terbentuk di bawah kusinya. Si kecil berjenis kelamin laki-laki, testisnya sudah mulai memproduksi hormon testosteron. Pada minggu ke-11, perkembangan janin dalam kandungan sudah berukuran kurang lebih 2 inci. Kuku tangan dan kakinya pun mulai terbentuk. Jika si kecil berjenis kelamin perempuan, maka indung telurnya mulai berkembang. Memasuki pada minggu ke-12, si kecil telah tumbuh hingga 2,5 inci dan memiliki berat kurang lebih setengah ons. Sistem pencernaannya mulai bekerja, sumsum tulang mulai membentuk sel darah, dan kelenjar pipi pun sudah mulai membentuk. Pada minggu ke-13, mama memasuki trimester kedua. Perkembangan si kecil telah berukuran kepalanya setengah dari ukuran seluruh tubuh. Memasuki minggu ke-14 hingga pada 17 atau bulan keempat. Saat ini si kecil berukuran sebesar kepalan tangan mama. Lehernya mulai memanjang dan kepalanya semakin tegak. Rambut kepala dan alisnya mulai tumbuh, seperti juga rambut halus di seluruh tubuhnya yang disebut lanugo, yang berfungsi sebagai selimut penghangat untuk si kecil sebelum deposit lemak di bawah kulitnya telah terbentuk. Di minggu ke-15, si kecil mulai bisa melakukan gerakan bernafas dan menelan, dan bahkan bisa menghisap mama jarinya, meskipun mungkin mama belum bisa merasakan gerakannya. Si kecil semakin aktif menendang, menekuk tangan dan kaki, dan menggerakkan lengan dan kaki. Di minggu ke-16, si kecil berukuran 4-5 inci dan beratnya kurang lebih 3-5 ons. Ototnya pun semakin kuat dan wajahnya terlihat semakin menggemaskan, dengan mata dan telinga yang sudah tepat pada posisinya. Mata si kecil mulai berfungsi dan bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Memasuki minggu ke-17, si kecil sudah seukuran telapak tangan mama. Jaringan lemaknya mulai berkumpul di bawah kulitnya, meskipun si kecil masih tampak kurus dan kulitnya masih transparan. Keterampilan penting ini, menghisap dan menelan, sudah mulai berkembang agar si kecil bisa menyusui saat sudah ia lahir. Berikut ini juga adalah merupakan gambar daripada penjelasan tadi. Kita akan memasuki pada bulan kelima di minggu ke-18 sampai pada minggu yang ke-22. Pada minggu ke-18, beratnya kurang lebih 5 ons. Ia bisa merasakan gerakan si kecil karena dia mulai aktif berputar, meninju, dan menendang. Si kecil juga mulai bisa menguap dan cegukan, dan mama pun mungkin mulai bisa merasakan gerakannya. Memasuki pada minggu ke-19, lapisan lemak di atas kulitnya
mulai terbentuk untuk melindunginya dari cairan amnion. Maka si kecil akan tampak keriput saat lahir. Di minggu ke-20, si kecil sudah tumbuh seukuran buah belewah. Jika mama melakukan pemeriksaan USG, maka mama bisa melihat jenis kelamin si kecil. Alat reproduksi si kecil mulai terbentuk, misalnya indung telur dan vagina untuk bayi perempuan, dan testis dan kantong kemaluan pada bayi laki-laki. Memasuki kehamilan minggu ke-21, si kecil mulai bisa menelan cairan ketuban dan dia bisa merasakan apa yang mama makan. Di minggu ke-22, si kecil berukuran 1 pon dan panjangnya 8 inci, kira-kira seukuran boneka kecil. Indera perasa, penglihatan, pendengaran, dan pengecapan mulai berfungsi. Si kecil mulai bisa mendengar suara mama, ayah, aliran darah mama, dan suara lain-lain di sekitar mama. Berikut ini pula adalah merupakan gambar daripada penjelasan tadi. Kemudian kita akan masuk pada bulan ke-6 di minggu ke-23 sampai minggu ke-27. Memasuki minggu ke-23, si kecil berukuran panjang 8 inci dan beratnya pun 1 pon lebih. Pada minggu ke-24, si kecil semakin menumpuk lemak di tubuhnya, sebagaimana tumbuhnya tulang, otot, dan organ-organ tubuhnya. Saat ini wajah si kecil sudah hampir sempurna terbentuk, dengan helai rambut masih berwarna putih dan belum terbentuk pigmen. Pada minggu ke-25, paru-parunya mulai membentuk kantong-kantong udara, tetapi belum siap untuk berfungsi menghisap udara. Lubang hidungnya telah terbentuk dan si kecil pun mulai berlatih untuk bernafas. Pada minggu ke-26, berat si kecil kira-kira 2 pon dan panjangnya 9 inci. Si kecil sudah bisa membuka matanya di minggu ini. Setelah retina matanya berkembang, walau bagian mata yang berwarna masih belum punya pigmen, sehingga mama belum bisa mengetahui warna matanya. Si kecil sudah memiliki organ pengecapan di lidahnya lebih banyak dari saat dia lahir, sehingga dia lebih bisa merasakan apa yang mama makan melalui rasa air ketuban. Berikut ini juga adalah merupakan gambar yang sesuai dengan teks penjelasan tersebut. Berikut kita akan masuk pada bulan ke-7, minggu ke-28 hingga minggu yang ke-31. Pada minggu ke-28, si kecil berukuran panjang 16 inci dan berat badan 2,5 pon. Si kecil saat ini mulai bisa mengedip dan dia juga mulai bisa tertidur dan bermimpi. Memasuki minggu ke-29, si kecil akan lebih banyak menumpuk lemak di dalam tubuhnya dan rahim mama mungkin semakin sempit
baginya untuk bergerak. Mama mungkin bisa merasakan tendangan dan sikutan yang lebih kuat saat ini. Kemudian di minggu ke-30, si kecil berukuran panjang 17 inci dan beratnya 3 pon lebih. Minggu ini otak si kecil berkembang pesat dan lipatan-lipatan pada otaknya semakin banyak dan besar. Si kecil akan mulai kehilangan rambut-rambut halusnya seiring dengan semakin banyaknya lemak di dalam tubuhnya. Pada minggu ke-31, otak si kecil mulai tumbuh pesat dan membuat sambungan antar sel saraf semakin banyak dan kompleks agar ia siap untuk mempelajari hal-hal baru kelak. Saat ini si kecil lebih sering tertidur dan mama bisa merasakan pola tidurnya, di mana ia akan lebih sedikit bergerak saat ia tidur. Ini pula ada gambar yang sesuai dengan penjelasan tersebut. Kemudian kita akan masuk pada bulan ke-8 di minggu ke-32 sampai pada 35. Memasuki perkembangan janin dalam kandungan minggu ke-32, si kecil semakin sering berlatih untuk bertahan hidup di luar rahim. Misalnya dengan melakukan gerakan menghisap, menelan, bernafas, dan menendang. Minggu ini kulit si kecil semakin tebal dan tidak lagi transparan. Pada minggu selanjutnya, antibodi dari mama mulai mengalir kepada si kecil melalui tali pusatnya. Antibodi ini berguna untuk melindungi dari berbagai kuman penyakit. Pada minggu ke-33, si kecil berukuran kurang lebih 20 inci dan memiliki berat 5 pon. Dengan kuku yang mulai memanjang, pada minggu ke-34 ini juga si kecil terus tumbuh dan berat badannya bisa baik 0,5 pon per minggu. Minggu ini si kecil dalam rahim mama mungkin sudah berada di posisi kepala ke bawah, atau jika bokong di bawah, ia mungkin akan berputar sebentar lagi. Di sini juga ada gambar yang jelas sesuai dengan penjelasan tersebut. Dan kita akan masuk pada bulan ke-9, minggu ke-35 sampai pada minggu yang ke-40 atau minggu yang terakhir. Akhirnya mama sampai di bulan ke-9. Saat ini si kecil berukuran panjang 20 inci dan berat badan pun bertambah menjadi 6 pon. Sistem peredaran darah, otot, dan tulangnya sudah matang untuk kehidupan di luar rahim. Tapi sistem pencernaannya belum siap karena ia masih mendapat suplai nutrisi dari mama melalui tali pusatnya. Memasuki minggu ke-37, si kecil
sudah siap dilahirkan dan bisa disebut cukup bulan saat ini. Namun bukan berarti ia berhenti tumbuh. Si kecil terus tumbuh kira-kira setengah pon per minggu. Meskipun setiap bayi bisa berbeda-beda. Pada minggu ke-38, semua sistem organ tubuh sudah siap berfungsi untuk si kecil. Lapisan lemak di kulit dan di luar, sehingga mama bisa menciumi pipi tembemnya kelak ia sudah lahir. Paru-parunya akan memproduksi surfaktan, substansi yang berguna untuk pengembangan organ saat ia pertama akan bernafas. Di minggu yang ke-39, kepala si kecil sudah turun ke rongga panggul mama, sehingga mama bisa bernafas lebih panjang, tetapi mungkin sedikit tidak nyaman saat berjalan. Dan memasuki minggu ke-40, si kecil siap dilahirkan. Si kecil mungkin belum mengenali wajah mama, namun ia sudah familiar dengan suara mamanya. Dan jika si kecil belum juga lahir pada minggu ke-40, dokter biasanya akan menunggu sampai pada minggu ke-42. Sekian dan terima kasih. Salam. Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelson Begur. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang kehamilan seorang mama sejak 0 bulan hingga 9 bulan. Pada minggu pertama, kehamilan dihitung sejak hari pertama menstruasi terakhir mama. Pada minggu pertama, belum ada janin yang terbentuk di dalam rahim mama. Memasuki pada minggu yang kedua, mama mengalami ovulasi, yaitu lepasnya sel telur yang sudah matang ke saluran tuba falopi dan siap dibuai oleh sel sperma. Rahim mama mempersiapkan kehamilan dengan mempertebal dinding rahim untuk tempat menempelnya embrio. Memasuki pada minggu yang ketiga, janin sudah terbentuk, blastokista, yang merupakan hasil pertemuan sel telur dengan sel sperma dan siap melakukan perjalanan dari tuba falopi untuk menempel di rahim mama. Pada minggu keempat, terjadi penempelan embrio dinding rahim mama. Embrio telah membelah dan memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Berikut ini adalah gambar daripada penjelasan tersebut. Kemudian kita akan masuk pada bulan kedua, minggu ke-5 sampai ke-8. Masuk pada bulan kedua, mulai ada fase fetus dalam janin yang berkembang setelah fase pertumbuhan atau pembuahan. Saat ini jantung dan
pembuluh darahnya mulai terbentuk. Memasuki kehamilan minggu kelima dan keenam, si kecil akan berukuran kurang lebih 5/4 inci. Dari kepala hingga ke bokong, rahang, pipi, dan dagunya mulai terbentuk. Titik hitam di wajah akan terbentuk menjadi mata si kecil kelak. Selain itu, organ ginjal, hati, dan paru-paru akan mulai terbentuk, dan jantungnya sudah mulai berdetak. Di minggu yang ketujuh, si kecil akan berukuran 10.000 kali lebih besar dari ukurannya saat pembuahan, dan otak si kecil mulai terbentuk. Di periode yang sama, perkembangan janin dalam kandungan mulai membentuk. Kaki dan tangannya akan mulai terbentuk, dan ginjal akan bergeser ke posisinya dan mulai membentuk urin. Memasuki minggu yang ke-8, bibir, hidung, alis mata, dan kaki mulai terbentuk, dan meskipun mama belum dapat merasakan gerakannya, si kecil sudah bisa menggerakkan kakinya. Berikut ini juga merupakan gambar daripada penjelasan tadi. Kemudian kita akan masuk pada bulan ketiga, minggu ke-9 hingga ke-13. Pada minggu ke-9, perkembangan telah berubah dari embrio menjadi fetus atau janin dengan ukuran kurang lebih 1 inci. Otot-ototnya pun sudah mulai terbentuk hingga gerakannya semakin kuat. Memasuki di minggu ke-10, janin sudah melompat di dalam rahim mama. Rangka dan tulang rawannya sudah terbentuk. Siku dan lengan mulai bisa digerakkan meskipun ukurannya masih sangat kecil, dan calon giginya terbentuk di bawah kusinya. Si kecil berjenis kelamin laki-laki, testisnya sudah mulai memproduksi hormon testosteron. Pada minggu ke-11, perkembangan janin dalam kandungan sudah berukuran kurang lebih 2 inci. Kuku tangan dan kakinya pun mulai terbentuk. Jika si kecil berjenis kelamin perempuan, maka indung telurnya mulai berkembang. Memasuki pada minggu ke-12, si kecil telah tumbuh hingga 2,5 inci dan memiliki berat kurang lebih 0,5 ons. Sistem pencernaannya mulai bekerja, sumsum tulang mulai membentuk sel darah, dan kelenjar pipi pun sudah mulai membentuk. Pada minggu ke-13, mama memasuki trimester kedua. Perkembangan si kecil telah berukuran kepalanya setengah dari ukuran seluruh tubuh. Memasuki minggu ke-14 hingga pada 17 atau bulan ke-4. Saat ini si kecil berukuran sebesar kepalan tangan mama. Lehernya mulai memanjang dan kepalanya semakin tegak. Rambut kepala dan alisnya mulai tumbuh, seperti juga rambut halus di seluruh tubuhnya yang disebut lanugo, yang berfungsi sebagai selimut penghangat untuk si kecil sebelum deposit
lemak di bawah kulitnya telah terbentuk. Di minggu ke-15, si kecil mulai bisa melakukan gerakan bernafas dan menelan, dan bahkan bisa menghisap mama jarinya, meskipun mungkin mama belum bisa merasakan gerakannya. Si kecil semakin aktif menendang, menekuk tangan dan kaki, dan menggerakkan lengan dan kaki. Di minggu ke-16, si kecil berukuran 4-5 inci dan beratnya kurang lebih 3-5 ons. Ototnya pun semakin kuat dan wajahnya terlihat semakin menggemaskan, dengan mata dan telinga yang sudah tepat pada posisinya. Mata si kecil mulai berfungsi dan bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Memasuki minggu ke-17, si kecil sudah seukuran telapak tangan mama. Jaringan lemaknya mulai berkumpul di bawah kulitnya, meskipun si kecil masih tampak kurus dan kulitnya masih transparan. Keterampilan penting ini, menghisap dan menelan, sudah mulai berkembang agar si kecil bisa menyusui saat sudah ia lahir. Berikut ini juga adalah merupakan gambar daripada penjelasan tadi. Kita akan memasuki pada bulan kelima di minggu ke-18 sampai pada minggu yang ke-22. Pada minggu ke-18 beratnya kurang lebih 5 ons. Ia bisa merasakan gerakan si kecil karena dia mulai aktif berputar, meninju, dan menendang. Si kecil juga mulai bisa menguap dan tegukan, dan mama pun mungkin mulai bisa merasakan gerakannya. Memasuki pada minggu ke-19, lapisan lemak di atas kulitnya mulai terbentuk untuk melindunginya dari cairan amnion. Maka si kecil akan tampak keriput saat lahir. Di minggu ke-20, si kecil sudah tumbuh seukuran buah belewah. Jika mama melakukan pemeriksaan USG, maka mama bisa melihat jenis kelamin si kecil. Alat reproduksi si kecil mulai terbentuk, misalnya indung telur dan vagina untuk bayi perempuan, dan testis dan kantong kemaluan pada bayi laki-laki. Memasuki kehamilan minggu ke-21, si kecil mulai bisa menelan cairan ketuban, dan dia bisa merasakan apa yang mama makan. Di minggu ke-22, si kecil berukuran 1 pon dan panjangnya 8 inci, kira-kira seukuran boneka kecil. Indera perasa, penglihatan, pendengaran, dan pengecapan mulai berfungsi. Si kecil mulai bisa mendengar suara mama, ayah, aliran darah mama, dan suara lain-lain di sekitar mama. Berikut ini pula adalah merupakan gambar daripada penjelasan tadi. Kemudian kita akan masuk pada bulan ke-6 di minggu ke-23 sampai minggu ke-27. Memasuki minggu ke-23, si kecil berukuran panjang 8 inci dan beratnya pun 1 pon lebih. Pada minggu ke-24, si kecil semakin menumpuk lemak di tubuhnya, sebagaimana tumbuhnya tulang, otot, dan organ-organ
tubuhnya. Saat ini wajah si kecil sudah hampir sempurna terbentuk dengan helai rambut masih berwarna putih dan belum terbentuk pigmen. Pada minggu ke-25 paru-parunya mulai membentuk kantong-kantong udara, tetapi belum siap untuk berfungsi menghisap udara. Lubang hidungnya telah terbentuk dan si kecil pun mulai berlatih untuk bernafas. Pada minggu ke-26, berat si kecil kira-kira 2 pon dan panjangnya 9 inci. Si kecil sudah bisa membuka matanya di minggu ini. Setelah retina matanya berkembang, walau bagian mata yang berwarna masih belum punya pigmen, sehingga mama belum bisa mengetahui warna matanya. Si kecil sudah memiliki organ pengecapan di lidahnya lebih banyak dari saat dia lahir, sehingga dia lebih bisa merasakan apa yang mama makan melalui rasa air ketuban. Berikut ini juga adalah merupakan gambar yang sesuai dengan teks penjelasan tersebut. Berikut kita akan masuk pada bulan ke-7, minggu ke-28 hingga minggu yang ke-31. Pada minggu ke-28, si kecil berukuran panjang 16 inci dan berat badan 2,5 pon. Si kecil saat ini mulai bisa mengedip dan dia juga mulai bisa tertidur dan bermimpi. Memasuki minggu ke-29, si kecil akan lebih banyak menumpuk lemak di dalam tubuhnya. Dan rahim mama mungkin semakin sempit baginya untuk bergerak. Mama mungkin bisa merasakan tendangan dan sikutan yang lebih kuat saat ini. Kemudian di minggu ke-30, si kecil berukuran panjang 17 inci dan beratnya 3 pon lebih. Minggu ini otak si kecil berkembang pesat dan lipatan-lipatan pada otaknya semakin banyak dan besar. Si kecil akan mulai kehilangan rambut-rambut halusnya seiring dengan semakin banyaknya lemak di dalam tubuhnya. Pada minggu ke-31, otak si kecil mulai tumbuh pesat dan membuat sambungan antar sel saraf semakin banyak dan kompleks agar ia siap untuk mempelajari hal-hal baru kelak. Saat ini si kecil lebih sering tertidur dan mama bisa merasakan pola tidurnya, di mana ia akan lebih sedikit bergerak saat ia tidur. Ini pula ada gambar yang sesuai dengan penjelasan tersebut. Kemudian kita akan masuk pada bulan ke-8 di minggu ke-32 sampai pada 35. Memasuki perkembangan janin dalam kandungan minggu ke-32, si kecil semakin sering berlatih untuk bertahan hidup di luar rahim. Misalnya dengan melakukan gerakan menghisap, menelan, bernafas, dan menendang. Minggu ini kulit si kecil semakin tebal
dan tidak lagi transparan. Pada minggu selanjutnya, antibodi dari mama mulai mengalir kepada si kecil melalui tali pusatnya. Antibodi ini berguna untuk melindungi dari berbagai kuman penyakit. Pada minggu ke-33, si kecil berukuran kurang lebih 20 inci dan memiliki berat 5 pon. Dengan kuku yang mulai memanjang, pada minggu ke-34 ini juga si kecil terus tumbuh dan berat badannya bisa baik 0,5 pon per minggu. Minggu ini si kecil dalam rahim mama mungkin sudah berada di posisi kepala ke bawah, atau jika bokong di bawah, ia mungkin akan berputar sebentar lagi. Di sini juga ada gambar yang jelas sesuai dengan penjelasan tersebut. Dan kita akan masuk pada bulan ke-9, minggu ke-35 sampai pada minggu yang ke-40 atau minggu yang terakhir. Akhirnya mama sampai di bulan ke-9. Saat ini si kecil berukuran panjang 20 inci dan berat badan pun bertambah menjadi 6 pon. Sistem peredaran darah, otot, dan tulangnya sudah matang untuk kehidupan di luar rahim. Tapi sistem pencernaannya belum siap karena ia masih mendapat suplai nutrisi dari mama melalui tali pusatnya. Memasuki minggu ke-37, si kecil sudah siap dilahirkan dan bisa disebut cukup bulan saat ini. Namun bukan berarti ia berhenti tumbuh. Si kecil terus tumbuh kira-kira 0,5 pon per minggu. Meskipun setiap bayi bisa berbeda-beda. Pada minggu ke-38, semua sistem organ tubuh sudah siap berfungsi untuk si kecil. Lapisan lemak di kulit dan di luar, sehingga mama bisa menciumi pipi tembemnya kelak ia sudah lahir. Paru-parunya akan memproduksi surfaktan, substansi yang berguna untuk pengembangan organ saat ia pertama akan bernafas. Di minggu yang ke-39, kepala si kecil sudah turun ke rongga panggul mama, sehingga mama bisa bernafas lebih panjang, tetapi mungkin sedikit tidak nyaman saat berjalan. Dan memasuki minggu ke-40, si kecil siap dilahirkan. Si kecil mungkin belum mengenali wajah mama, namun ia sudah familiar dengan suara mamanya. Dan jika si kecil belum juga lahir pada minggu ke-40, dokter biasanya akan menunggu sampai pada minggu ke-42. Sekian dan terima kasih. Salam.